Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan perencanaan dan evaluasi sumber daya manusia. Untuk topik bahasan pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang evaluasi kinerja karyawan. Mari sama-sama kita ikuti. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Setelah minggu lalu kita bicara tentang perencanaan ya. Kemudian hari ini kita akan bahas tentang evaluasi kinerja SDM atau evaluasi kinerja sumber daya manusia. Seperti minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan proses perencanaan, kemudian manfaat perencanaan, tujuan dan perencanaan ya. Kemudian hari ini kita membahas tentang evaluasinya. Nah, kalau kita lihat ya, ruang lingkup evaluasi ya, secara sadar atau tidak sadar, setiap orang, setiap saat atau setiap hari selalu terlibat dalam melakukan evaluasi dalam berbagai bentuk ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari selalu kita melakukan kegiatan evaluasi setelah kita melakukan pekerjaan. Artinya bahwa evaluasi itu bukan hanya pada kegiatan yang ada di dalam organisasi suatu kerjaan atau suatu institusi ya, evaluasi juga bisa dilakukan terhadap diri sendiri ya. Jadi mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak pernah melakukan self correction ya, atau evaluasi diri tidak akan berhasil mengaruhi kehidupan dalam berorganisasi atau bermasyarakat. Jadi orang yang tidak melakukan self correction terhadap dirinya sendiri, maka kemungkinan berhasil dalam suatu organisasi itu cukup kecil ya. Maka evaluasi sangat diperlukan baik itu pada proses pekerjaan ya, ataupun pada kegiatan diri sendiri apabila kita ingin maju atau bisa bersaing dalam dunia pekerjaan. Ini ada definisi evaluasi ya. Ada beberapa pengertian, tapi secara umum ya, ada ahli menyatakan bahwa evaluasi adalah penilaian secara sistemik ya untuk menentukan atau menilai kegunaan ya, keefektifan dan kemanfaatan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi evaluasi adalah penilaian secara sistemik. Apa sih penilaian secara sistemik? Berarti penilaian ini ada prosesnya, ya, ada aturan mainnya, ada alat ukur, ya, secara berkelanjutan, sistemik itu ya. Kemudian untuk menentukan apa? Menentukan kegunaannya. Ya, kemudian apakah evaluasi yang dilakukan itu memiliki manfaat? Ya. Kemudian apakah evaluasi yang dilakukan itu bisa efektif? Ya. Dan berdasarkan pada kriteria tertentu. Artinya kalau kriteria tertentu ada aturan-aturan atau ada ukuran-ukuran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, secara garis besar ya kita akan lihat apa sih sebetulnya sistemik itu ya. Nah, dari pengertian tadi ya, sistemik berarti ya terdiri dari berbagai unsur atau subunsur sistem yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi. Jadi ada proses ya, ada sistemnya, ada tahapan-tahapannya, itu sistemik ya. Artinya harus mengikuti kaidah-kaidah keilmuan yang ketat ya. Jadi ada aturan, ada ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam melakukan kegiatan evaluasi. Kemudian evaluasi harus dilakukan untuk menemukan ya, tingkat kemanfaatan, ya, keefektifan dan kegunaan dari program. Apakah dengan melakukan kegiatan evaluasi tersebut ya terdapat kemanfaatan atau adanya efisiensi ya, dari program yang sudah dibuat ya. Kemudian yang berikutnya tidak tadi di dalam definisi selain sistemik, kemudian evaluasi, ada juga kriteria. Artinya harus ada patokan-patokan yang jelas yang digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi. Jadi ada ketentuan, ada aturan ya. Kemudian ada kesepakatan ya terkait dengan apa saja sih yang harus ada di dalam evaluasi tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah tujuan ya. Dalam kegiatan evaluasi itu ya dilakukan untuk menentukan atau mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh suatu organisasi.
Jadi tujuan berarti evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi dengan adanya evaluasi tersebut, maka apa sih sebetulnya tujuan dari evaluasi yang dilakukan oleh organisasi atau oleh perusahaan ya? Maka salah satunya adalah untuk mengkoreksi ya, mengkoreksi kegiatan yang dilakukan baik itu mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan ya sampai dengan capaian. Apakah dengan adanya evaluasi tersebut ya masih ada hal-hal yang belum dicapai atau justru ada beberapa hal yang sudah bisa kita capai, kemudian itu harus kita pertahankan ya untuk ditingkatkan di masa yang akan datang. Yang berikutnya ya ada salah satu ahli juga menyatakan ya bahwa evaluasi program perencanaan sumber daya manusia ya merupakan proses ya untuk menentukan atau menilai tingkat perubahan perilaku yang diharapkan telah dapat dicapai sebagai hasil dalam usaha melakukan proses pembelajaran. Jadi jelas ya bahwa program evaluasi ini ya untuk menentukan atau menilai perubahan atau perilaku seseorang ya. Apakah perilaku seseorang atau capaian kinerja seseorang itu sudah mencapai apa yang diharapkan atau sebaliknya ya. Jadi dari evaluasi tersebut ya apakah seorang karyawan malah belum mencapai apa yang diharapkan oleh perusahaan. Maka dilakukan evaluasi untuk langkah selanjutnya ya. Apa yang harus dilakukan apabila seorang karyawan itu tidak mencapai apa yang diharapkan oleh perusahaan atau target-targetnya tidak tercapai, maka program apa yang tepat untuk dibuat sehingga karyawan yang tidak mencapai target tersebut ya bisa mendapatkan proses pembelajaran untuk meningkatkan target atau meningkatkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan perilaku adalah perubahan pengetahuan dan keterampilan. Jadi manusia itu ya harus selalu mengupdate diri karena manusia itu adalah makhluk ya yang dapat menerima ilmu pengetahuan ya dan juga bisa memperbaiki kemampuan dalam hal misalkan keterampilan atau skill yang memang dimiliki di-upgrade sehingga akan mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi atau lebih baik lagi. Selanjutnya, evaluasi kinerja atau penilaian prestasi kerja ya. Kalau kita lihat bahwa penilaian prestasi kerja para pegawai merupakan bagian penting ya, dari seluruh proses kekaryaan pegawai yang bersangkutan. Jadi penilaian prestasi kerja itu merupakan bagian penting untuk pegawai itu sendiri ya, bukan hanya untuk organisasi. Tapi kita lihat ya manfaatnya baik itu untuk pegawai dan juga untuk perusahaan atau organisasi. Nah, kita lihat ya pentingnya evaluasi kinerja yang pertama bagi pegawai ya. Bagi pegawai, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik ya tentang berbagai hal seperti kemampuan, ya, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur rencana dan pengembangan karir ya. Jadi bahwa penilaian prestasi kerja ini ya sangat juga penting ya bagi para karyawan ya untuk melihat ya apakah kemampuan yang dimiliki sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Atau sebaliknya ya, kemampuannya masih berkurang ya, masih kurang ya, maka perlu di-upgrade melalui program pelatihan ya atau program misalkan pendidikan ya dan seterusnya ya. Kemudian juga bisa mengevaluasi ya, misalkan ada karyawan yang memiliki beban lebih ya, sehingga dengan adanya beban lebih yang diberikan oleh perusahaan ya, tingkat keletihannya itu akan menyebabkan penurunan kinerja bagi para karyawan tersebut ya. Kemudian kekurangan dan potensi apa yang dimiliki oleh seorang karyawannya sehingga bermanfaat untuk karyawan itu sendiri untuk mencapai apa yang diinginkan melalui program-program pengembangan karir ya. Kemudian kalau bagi organisasi kita lihat di sini ya hasil penilaian prestasi kerja sangat penting artinya dan peranannya dalam pengambilan keputusan ya seperti mengidentifikasi kebutuhan program diklat ya kemudian rekrutmen, seleksi, pembekalan penempatan ya promosi dan sistem imbal jasa ya atau sistem penggajian ya. Jadi bagi perusahaan juga sangat penting ya evaluasi kerja ini dilakukan ya. Salah satunya adalah
evaluasi kerja ini dilakukan untuk para decision maker atau para pengambil keputusan ya. Sehingga dengan adanya evaluasi, maka seorang manajer atau seorang pimpinan bisa memberikan keputusan yang pasti ya. Kemudian juga mengidentifikasi program-program apa yang dibutuhkan ya apabila terdapat misalkan penilaian karyawan yang masih dianggap di bawah keinginan di bawah standar kemampuannya yang diinginkan oleh perusahaan. Maka perusahaan bisa membuat program-program untuk pelatihan ya agar karyawan yang memang secara keterampilannya belum mumpuni itu bisa diarahkan untuk mengikuti program pelatihan tersebut untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian juga evaluasi bisa dilakukan untuk sistem rekrutmen dan seleksi. Jelas ya. Kemudian pembekalan penempatan, ya apabila ada promosi di dalam satu perusahaan, maka dengan adanya sistem evaluasi tersebut, kita akan gampang menentukan orang yang memang cocok untuk di posisi yang diinginkan oleh perusahaan ya. Kemudian juga evaluasi dilakukan untuk kegiatan promosi jabatan ya. Apabila seorang karyawan memenuhi kriteria yang diinginkan untuk menduduki posisi tertentu, maka bisa dipromosikan dengan melihat kinerja daripada karyawan tersebut ya, termasuk juga sistem imbal jasa ya. Baik, kemudian syarat evaluasi kinerja yang pertama dia harus formal ya berdasarkan serangkaian kriteria ya. Ada kesepakatan ditentukan melalui aturan main ya. Jadi ada sistem yang dibuat sehingga pada saat penilaian evaluasi kerja ada rule, ada kaidah-kaidah yang memang harus dilakukan prosesnya. Kemudian dia harus rasional ya. Harus rasional itu artinya bahwa evaluasi kerja ini harus melihat fakta kenyataan yang ada ya, objektif ya. Kemudian tidak mengada-ngada ya, harus bisa diterima ya. Jadi syarat evaluasi kinerja ini ya pertama tadi harus formal ya, harus ada kriteria yang jelas, kemudian harus rasional ya, dan yang terakhir adalah harus objektif. Jadi tiga syarat ini harus terpenuhi dalam kegiatan penilaian prestasi kerja bagi para karyawan. Nah, kalau kita lihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi kinerja ya. Dalam evaluasi kinerja ya ini sudah pasti melibatkan tiga pihak ya. Yang pertama adalah bagian kepegawaian. Memang bagian kepegawaian ini sangat membutuhkan ya evaluasi kinerja untuk menilai daripada karyawannya ya. Kemudian yang kedua atasan langsung. Atasan langsung itu orang yang memang melihat secara langsung ya, kemudian menilai secara langsung dan biasanya karyawan tersebut bertanggung jawab langsung kepada atasannya ya. Jadi dia yang secara sehari-hari, secara organisasi, kemudian secara pekerjaan bisa melihat langsung pegawai yang akan dinilai. Kemudian pegawai itu sendiri ya. Jadi pegawai tersebut menilai dirinya sendiri ya. Kemudian nanti masing-masing penilaian ini ya akan dipelajari ya apakah ada kesesuaian atau tidak ya. Jadi untuk fairness dalam penilaian itu bukan saja atasan langsung yang menilai, tetapi diberikan kesempatan pegawai itu sendiri untuk bisa menilai dirinya sendiri ya. Jadi bagian kepegawaian yang sudah pasti memang bagian yang memang membutuhkan ya untuk tadi jenjang karir karyawan, kemudian peningkatan produktivitas dan seterusnya, kemudian atasan langsung ya, dan yang terakhir adalah pegawai yang dinilai. Jadi pegawai itu sendiri. Nah, sistem penilaian prestasi kerja ialah suatu pendekatan dalam melakukan evaluasi kinerja para pegawai. Jadi, penilaian prestasi kerja ini merupakan pendekatan langsung untuk mengevaluasi kinerja bagi para pegawainya. Yang berikutnya apa sih manfaat dari evaluasi kinerja? Ya. Ada beberapa manfaat ya yang bisa diambil ya dari evaluasi kinerja ini ya. Kalau kita lihat yang pertama ya manfaat yang bisa diambil daripada evaluasi kinerja ini adalah mendorong peningkatan prestasi kerja. Jadi sebetulnya ini manfaat untuk individu juga si pegawai juga untuk organisasi perusahaan sehingga produktivitas perusahaan bisa tinggi ya. Jadi evaluasi kinerja itu bisa meningkatkan prestasi kerja orang. Yang berikutnya ya, sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan. Jadi evaluasi kinerja ini juga bisa menjadi panduan
untuk pengambilan keputusan bagi para manajer untuk memberikan imbal jasa kepada para kinerjanya. Kemudian yang ketiga, untuk kepentingan mutasi pegawai, menyusun program diklat dan seterusnya. Jadi untuk kepentingan perputaran pegawai atau mutasi pegawai, baik itu mungkin mutasi atau promosi, maka dasarnya adalah evaluasi kinerja. Mutasi itu dalam suatu organisasi itu sebetulnya tujuannya untuk meningkatkan kinerja pegawai itu, karena mungkin dalam suatu bidang sudah terlalu lama seorang pegawai sehingga dia akan jenuh. Dengan adanya mutasi atau dengan adanya promosi, maka diharapkan kinerja pegawai tersebut akan lebih meningkat ya. Atau juga untuk menyusun program diklat ya guna meningkatkan kemampuan para pekerjanya. Dan yang keempat adalah membantu para pegawai menentukan rencana karirnya. Jadi kalau bagi individu bahwa evaluasi kinerja ini juga bagus ya untuk menentukan rencana karir ke depan bagi si karyawan itu sendiri. Kemudian manfaat evaluasi kinerja dari yang dijabarkan di atas ya. Jika sistem rekrutmen, seleksi, kemudian pembekalan dan penempatan pegawai sudah baik ya, sangat besar kemungkinan prestasi kerja para pegawai pun akan memuaskan. Sudah pasti ya. Jadi kalau sistem rekrutmennya bagus ya, seleksinya bagus, kemudian trainingnya bagus ya, penempatan pegawainya sesuai dengan kompetensinya ya, sangat besar kemungkinan bahwa prestasi kerja para pegawai pun akan memuaskan. Jadi kalau dari hulunya sudah bagus, dari mulai rekrutmen, penempatan kerja, sampai dengan imbal jasa dan seterusnya, kalau sistemnya sudah baik, maka hasilnya pun pasti akan baik ya. Begitu pula sebaliknya ya. Jika sistem tersebut kurang baik ya, tidak mustahil maka prestasi kerja pegawai pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bukan karena kurang kemampuan para pegawai yang bersangkutan ya. Jadi kalau sistemnya kurang baik ya, padahal mungkin kinerja karyawannya mungkin secara kompetensi bagus ya, karena sistemnya kurang bagus maka hasilnya pun akan tidak memuaskan ya, kurang bagus juga ya. Walaupun sebetulnya kemampuan pegawai tersebut sudah baik ya, karena sistemnya kurang bagus maka hasilnya akan kurang memuaskan. Jadi yang bagus itu adalah bahwa sistem dimulai evaluasi kerja itu ya kita mulai dari sistem rekrutmen yang bagus ya, seleksi yang bagus, penempatan kerja dan lain-lain ya, maka kemungkinan besar prestasi kerjanya pun akan bagus. Selanjutnya ya, ada 3 hal yang perlu dijawab dalam evaluasi ya, atau penilaian prestasi kerja. Yang pertama ya pertanyaan mendasar, apakah ya dapat dicapai hasil yang diharapkan atau tujuan yang sudah ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja ya. Yang kedua, apakah menggunakan cara-cara yang paling efektif ya untuk mencapai tujuan tersebut ya, atau bagaimana cara mencapai tujuan dengan menggunakan metode-metode yang sudah ditentukan atau bahkan metode yang akan dilakukan ya. Kemudian bagaimana program dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil ya. Jadi bagaimana program evaluasi kerja ini atau program-program atau perencanaan yang sudah dibuat untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Maka 3 pertanyaan ini ya dalam melakukan evaluasi atau penilaian pekerjaan itu, penilaian prestasi kerja itu harus bisa terjawab ya. Apakah sudah mencapai hasil yang diharapkan ya. Kemudian eh, program atau penggunaan metode apa yang paling efektif ya untuk mencapai tujuan perusahaan ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan program perencanaan ya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, untuk penilaian kita lihat ya. Jadi dalam evaluasi pekerjaan atau program evaluasi penilaian pekerjaan ini ya, maka ada sistem penilaian atau judgement ya. Judgement merupakan bagian yang terpenting ya dari evaluasi ya, karena judgement ini sering terjerumus dalam kegiatan yang sangat subjektif. Jelas ya, kalau terkait dengan penilaian biasanya ada unsur subjektivitas di sana. Makanya diharapkan ya orang-orang yang memberikan penilaian ini harus profesional ya. Jadi penilaian tadi ya di atas di slide sebelumnya
untuk penilaian prestasi kerja maka ada 3 unsur ya yang harus bisa memberikan penilaian atau evaluasi tersebut ya, mulai dari bagian personalia, kemudian atasan langsung ya, dan si pekerja itu sendiri ya. Jadi nanti ketiga penilaian ini ya akan diramu atau dibawa ke dalam diskusi ya, sehingga akan terdapat penilaian yang objektif ya. Kemudian evaluator atau si penilai ini harus mampu memberikan penilaian ya seobjektif mungkin tadi ya. Jadi hal ini sangat tergantung dari pengetahuan dan pengalaman orang yang melakukan penilaian tersebut ya. Ini ada terputus ya. Jadi sistem penilaian ini sangat diperlukan ya. Jadi penilaian ini sangat diperlukan ya. Dan si penilai ini atau orang yang memberikan penilaian ini harus menilai secara objektif ya. Dan hal ini bisa dilakukan ya kalau orang yang memberikan penilaian tersebut ya dia memiliki pengetahuan dan pengalaman ya dalam hal memberikan penilaian kepada orang lain ya. Nah, selanjutnya ya evaluasi juga berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ya. Tadi sudah ada secara umum 3 pertanyaan yang harus terjawab dalam evaluasi. Yang selanjutnya juga ada secara spesifik ya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan atau program evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan. Misalkan, apakah pengaruh dari program yang dibuat itu menguntungkan? Ya, jadi dari program evaluasi yang dilakukan itu, apakah ada dampak yang menguntungkan? Ya, baik itu bagi individu ataupun bagi organisasi perusahaan. Ya. Yang kedua, ya, apakah program evaluasi atau apakah program dapat meningkatkan pendapatan ya? Dengan adanya program evaluasi yang dilakukan, apakah dapat meningkatkan pendapatan? Tentunya misalkan kalau program evaluasi itu dilakukan, kemudian dibuat program-program yang dapat meningkatkan kemampuan para kinerjanya sehingga berdampak pada produktivitas yang tinggi ya. Perusahaan mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dikembalikan juga kepada para karyawan dalam bentuk insentif atau bonus ya. Apakah program ini dapat meningkatkan pendapatan ya. Kemudian apakah program dapat meningkatkan kesempatan kerja ya, kesempatan karir ya dengan adanya evaluasi ini, apakah seorang kinerja itu bisa mendapatkan kesempatan kerja atau kesempatan karir yang lebih tinggi ya. Kemudian yang keempat ya, apakah perubahan yang ditimbulkan dapat berkelanjutan dalam jangka waktu lama. Ya, jadi evaluasi dilakukan ini diharapkan bisa menimbulkan perubahan dalam waktu yang cukup lama ya. Kemudian apakah ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ya. Artinya apakah dengan adanya program evaluasi ini juga berdampak pada masyarakat ya dan perencanaan pembangunan atau peningkatan ekonomi masyarakat ya. Kemudian yang terakhir ya, apakah melibatkan apakah seseorang itu dalam program evaluasi ini dapat juga melibatkan dalam program ya. Jadi apakah yang diperoleh dengan melibatkan diri dalam program. Dan ini pertanyaan-pertanyaan ya yang harus juga dijawab dalam menentukan kegiatan penilaian prestasi kerja bagi para karyawan. Nah, kemudian 5 ciri dari evaluasi ya. Yang pertama dia harus punya kualitas ya. Jadi untuk program evaluasi ini bisa dia dikatakan berhasil ya. Pertama dia harus berkualitas ya. Kemudian harus sustainability ya, kesesuaian ya, ada kesesuaian. Kemudian yang ketiga keefektifan ya. Kemudian yang keempat ada efisiensi dan yang terakhir adalah kegunaan. Kalau kita lihat ya ciri dari evaluasi yang pertama kualitas, apakah program evaluasi yang dilakukan ini baik atau buruk ya? Kualitas isi program ya, kemudian dilihat juga dari kegiatan pendidikannya, media yang digunakan ya, kemudian penampilan para pelaksana program ya atau fasilitatornya ya. Jadi untuk dianggap bahwa evaluasi ini berkualitas ya, pertama dilihat dari isi program itu sendiri ya. Kemudian kegiatan pendidikannya seperti apa ya, media yang digunakannya ya, kemudian fasilitatornya juga harus memiliki kemampuan ya, sehingga program evaluasi atau penilaian prestasi kerja ini dianggap berkualitas ya. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian ya. Pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat ya, apa program tidak menyulitkan atau membebani masyarakat sesuai dengan tingkat teknis, sosial dan
ekonomis masyarakat ya. Jadi diharapkan bahwa program ini memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau misalkan di perusahaan berarti program evaluasi ini dibuat ya sesuai dengan harapan dari pada tujuan perusahaan. Kemudian keefektifan ya, seberapa jauh ya tujuan dapat dicapai ya. Jadi dengan adanya program evaluasi ini ya, apakah tujuan perusahaan itu bisa tercapai atau bisa dicapai ya. Kemudian yang keempat, efisiensi ya. Jadi efisiensi itu penggunaan sumber daya sudah dengan cara yang terbaik ya. Jadi mulai dari sistemnya, kemudian perangkatnya ya, kemudian juga mulai dari fasilitator dan seterusnya itu harus betul-betul ya penggunaannya atau melakukan programnya secara baik ya, sehingga dianggap dengan jalannya program tersebut dengan baik ya, maka efisiensi akan bisa ditimbulkan atau dihasilkan dari program evaluasi tersebut ya. Yang terakhir adalah kegunaan ya, kegunaan bagi masyarakat yang ikut terlibat ya, artinya kegunaan bagi para karyawan yang ikut terlibat guna meningkatkan atau mencapai tujuan daripada perusahaan yang sudah ditentukan ya. Nah, kita lihat ya sekarang ya, ada kesulitan-kesulitan dalam hal ya monitoring ya, kemudian evaluasi terhadap proyek-proyek ya. Nah, pertama ya kendala yang kadang dihadapi ya dalam menentukan monitoring ya. Yang pertama adalah kurang meretnya konsep monitoring dan evaluasi. Pelapor sering hanya melakukan kegiatan fisik ya. Kemudian yang kedua, kurang tenaga ahli. Satu ya, salah satunya memahami kebijakan sosial atau kebijakan terkait dengan kemanfaatan daripada program tersebut untuk organisasi perusahaan ya. Atau kalau secara umum ya, kemaslahatan untuk ekonomi dan lingkungan ya. Kemudian yang kedua, keterampilan teknis ya dalam hal mengumpulkan data dan analisisnya. Jadi pertama, pengertian konsep monitoring dan evaluasinya seringkali terkait hanya dengan kegiatan fisik ya. Yang kedua, kurangnya tenaga ahli ya terkait dengan bagaimana memahami kebijakan sosial terkait dengan ekonomi dan lingkungan. Yang kedua, keterampilan teknis untuk menganalisis dan mengumpulkan data juga dianggap masih kurang ya, masih agak sulit dalam memproses data atau mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya, sehingga keputusannya itu untuk menentukan kebijakan itu kurang 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 pas ya, atau kurang kurang tepat ya, ini karena datanya atau informasinya kurang akurat atau kurang banyak ya. Kemudian kurang biaya yang dialokasikan dalam hal mengevaluasi, monitoring, ini perlu didukung oleh budget atau biaya ya, supaya program-program yang sudah dibuat, program evaluasi yang dibuat itu bisa mencapai apa yang diinginkan dari program yang sudah dibuat tersebut ya. Kemudian kurang pahamnya kepentingan hasil evaluasi untuk perbaikan program. Jadi pada saat hasilnya sudah ada ya, harus direview ulang ya, sehingga evaluasi tersebut ya tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja ya, baik itu kinerja perorangan ataupun kinerja organisasi. Nah, kemudian prinsip-prinsip evaluasi ya. Yang pertama, evaluasi harus berdasarkan fakta, jelas ya. Kemudian yang kedua, evaluasi adalah bagian integral dari program. Jadi evaluasi itu bagian yang tidak terpisahkan dari program. Kemudian yang ketiga, evaluasi hanya dapat dilakukan dalam hubungan dengan tujuan-tujuan dari program yang bersangkutan. Jadi evaluasi hanya dapat dilakukan dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan dari program perusahaan atau program-program yang sudah dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, evaluasi harus menggunakan beberapa alat ukur berbeda ya, tergantung masalah dan tujuannya. Jadi ada alat ukur yang digunakan untuk mengukur evaluasi program evaluasi yang ditentukan oleh perusahaan guna meningkatkan kinerja para pegawainya. Jadi ada alat ukur, ada standarnya.
Nah, kemudian yang kelima, ya, evaluasi dilakukan sesuai dengan metode yang digunakan atau maupun terhadap hasil kegiatan. Ya. Tadi ada alat ukur, ada metode, ya. Yang keenam, ya, evaluasi dilakukan terhadap hasil kuantitatif dan kualitatif. Jadi evaluasi itu bisa dilakukan terhadap hasil kuantitatif dan hasil kualitatif. Yang ketujuh, evaluasi harus dijiwai oleh prinsip-prinsip dalam melakukan program evaluasi kinerja tersebut. Nah, tadi kita lihat ya bahwa ada dikatakan evaluasi itu harus berdasarkan fakta. Kalau kita lihat adalah fakta adalah kebenaran ya. Jadi fakta itu adalah kebenaran. Cara yang sesuai untuk mengumpulkan fakta adalah melalui prosedur ilmiah. Prosedur ilmiah menggunakan metode-metode yang sudah disepakati. Jadi untuk mencapai mengukur kinerja orang itu ya, sejauh mana kinerja itu sudah bisa tercapai, maka harus ada cara, harus ada alat ukurnya, harus ada metode-metodenya ya. Seperti misalkan pada saat untuk mengukur mengukur kemampuan seseorang, apakah kemampuan tersebut sudah mencapai target yang diinginkan ya. Mungkin bisa saja instrumennya menggunakan instrumen kuesioner misalkan ya. Ada beberapa form yang harus diisi, ya. Baik itu oleh atasan, kemudian oleh atasan langsung ya, kemudian oleh si pegawai itu sendiri. Maka metode yang digunakan, instrumen yang digunakan harus juga memiliki indikator atau alat ukur ya yang menyatakan bahwa instrumen tersebut layak untuk bisa diberikan atau diberikan pertanyaan disampaikan kepada yang bersangkutan. Maka instrumen tersebut harus memenuhi syarat. Salah satunya harus instrumennya valid ya. Kemudian instrumennya harus reliable dan seterusnya. Nah, langkah-langkahnya ya kalau kita lihat langkah-langkah evaluasi tadi kita sudah bahas terkait dengan evaluasi harus berdasarkan fakta, maka langkah-langkahnya ya untuk melakukan kegiatan evaluasi yang pertama ya memahami arti dan prosedur ilmiah. Ya, jadi orang yang melakukan kegiatan evaluasi, fasilitatornya itu harus memahami ya arti atau tujuan dari evaluasi tersebut, kemudian menggunakan prosedur-prosedur yang ilmiah, ya, terukur ya. Kemudian yang kedua, meneliti tujuan-tujuan dari program ya. Apakah program-program evaluasi yang dibuat ini sudah sesuai nggak dengan apa yang ingin diharapkan ya. Bagaimana cara meningkatkan kinerja orang? Maka tujuan daripada kinerja itu ya untuk mencapai tujuan dari program bagaimana meningkatkan kinerja para karyawan itu ya dilakukan secara sistematis melalui prosedur yang jelas ya. Kemudian menentukan bukti-bukti apa yang harus dikumpulkan. Jadi bagaimana cara mengumpulkan data, informasi ya yang harus dikumpulkan yang akan nanti kita akan olah ya. Yang keempat, memilih dan mengembangkan alat dan prosedur pengumpulan data. Setelah datanya dapat, ya maka bagaimana cara mengukurnya ya, prosedurnya seperti apa ya. Kemudian yang kelima, mengambil sampel ya dan mengumpulkannya ya. Jadi kalau misalkan ternyata populasinya terlalu banyak ya, maka bisa saja dengan menggunakan sampel. Kemudian yang keenam, analisis data dan interpretasi. Setelah datanya masuk, dianalisis, kemudian disajikan dalam bentuk misalkan narasi deskriptif dan seterusnya. Jadi ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah evaluasi. Pertama mengerti tentang prosedurnya, kemudian menentukan tujuan programnya untuk apa, ya program evaluasinya untuk apa ya. Kemudian menentukan bukti-bukti apa yang harus dikumpulkan ya terkait dengan data-data apa saja yang harus dikumpulkan ya kemudian memilih dan mengembangkan alatnya ya setelah mendapatkan data bagaimana cara mengukurnya ya bagaimana cara mengolah datanya tersebut ya kemudian mengambil sampel ya dan yang terakhir adalah menganalisis data dan interpretasi. Yang selanjutnya terkait dengan evaluasi yang efektif ya dapat dinilai dari beberapa kriteria ya. Jadi evaluasi yang efektif itu dapat dinilai yang pertama ya memiliki tujuan evaluasi yang didefinisikan dengan jelas ya. Yang kedua, pengukuran dilakukan dengan seksama dan menggunakan alat ukur yang valid. Ya. Jadi supaya efektif maka alat ukur yang digunakan harus valid ya. Kemudian yang ketiga,
evaluasi dilakukan seobjektif mungkin, yaitu bebas dari penilaian yang bersifat pribadi ya, atau kepentingan pribadi. Yang keempat ya, kriteria yang digunakan sebagai standar harus spesifik. Jadi kriterianya harus jelas ya, harus spesifik ya. Kemudian yang kelima, evaluasi harus menggunakan metode ilmiah ya, yang pantas sehingga memiliki nilai kepercayaan yang tinggi ya. Harus ada metode-metode ilmiahnya. Kemudian yang keenam, evaluasi harus dapat mengukur perubahan yang terjadi. Ya, jadi ada 6 ya, agar evaluasi ini bisa efektif, maka kriteria 6 ini, ada 6 kriteria ini harus dilakukan. Ya. Selanjutnya kita lihat ada jenis-jenis evaluasi ya. Yang pertama ya, kalau kita lihat ada 3 jenis ya, di samping ada evaluasi jenis lain ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan program evaluasi ya. Kemudian yang kedua ada formatif ya, evaluasi atau program evaluasi berkala. Yang ketiga adalah progres evaluasi atau bisa juga disebut sebagai monitoring ya. Jadi ada program evaluasi, kemudian ada program evaluasi berkala dan monitoring ya. Jenis-jenis evaluasi lain ya bisa juga dilihat dari evaluasi perencanaan, kemudian evaluasi pelaksanaan atau prosesnya, kemudian monitoring, dan yang terakhir adalah pengendalian atau controlling ya. Jadi biasanya yang sering umum itu yang dilihat adalah jenis evaluasi yang lain ya. Jadi proses perencanaannya dievaluasi, prosesnya dievaluasi, kemudian dimonitoring, dan yang terakhir adalah kontrol atau pengendaliannya ya. Nah, kalau kita lihat ya sumatif evaluasi ini atau program evaluasi program ini ya, yaitu untuk melihat bagaimana dampak program tersebut ya atau dampak dari program evaluasi tersebut secara keseluruhan dan hasilnya tidak dapat memperbaiki program tersebut ya. Jadi evaluasi program ini ya itu melihat dampak dari program secara keseluruhan dan hasilnya ya tidak dapat memperbaiki program pelaksanaan program sumatif tersebut ya. Nah, yang kedua, formatif evaluasi atau evaluasi berkala ini ya, hasil evaluasinya dapat dilakukan untuk memperbaiki program. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang atas itu bahwa program evaluasi ini tidak bisa, hasilnya tidak bisa memperbaiki program evaluasi tersebut ya. Tapi kalau yang formatif evaluasi atau evaluasi berkala ya, hasil evaluasinya dapat dilakukan untuk memperbaiki program ya, tetapi bukan memperbaiki program yang telah terjadi. Jadi untuk next program berikutnya ya. Nah, kalau progres atau evaluasi berkala ya, yaitu ya atau lebih dekat dikenal dengan istilah monitoring tadi ya. Ketiga itu monitoring, di mana ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diluruskan, sifatnya hanya mengendalikan pelaksanaan ya. Jadi monitor ya. Jadi progres evaluasi atau lebih dekat dengan monitoring ya, di mana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diluruskan. Jadi apabila ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan, maka bisa langsung diperbaiki ya. Sifatnya hanya mengendalikan pelaksanaan supaya perencanaan yang sudah dibuat itu dilaksanakan ya, pelaksanaannya itu sesuai dengan rencana yang dibuat untuk bisa mencapai target yang diinginkan. Nah, kemudian ada evaluasi perencanaan tadi ya, evaluasi lain ya, atau disebut feasibility study ya. Apakah rencana yang dibuat dapat dilaksanakan, dan yang melakukan evaluasi adalah policy maker ya atau pembuat kebijakan untuk menentukan apakah perencanaan itu dapat dibiayai atau dilaksanakan ya. Jadi evaluasi perencanaan ini ya biasanya dilakukan evaluasi oleh pengambil keputusan ya, ya untuk menentukan apakah rencana ini bisa dilaksanakan dan dibiayai ya. Pembuat kebijakan ya juga menentukan dalam evaluasi akhir apakah program itu dapat dilanjutkan atau tidak ya. Jadi evaluasi ini evaluasi perencanaan. Kemudian kalau terkait dengan evaluasi proses ya, untuk menjawab apakah rencana sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Jadi apakah rencana yang dibuat itu sudah sesuai enggak dengan pelaksanaan atau pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat ya. Apa metode yang digunakan telah benar atau perlu diperbaiki? Apakah metode caranya sudah betul atau perlu diperbaiki? Ini evaluasi proses ya.
Hal ini juga untuk menentukan apakah program itu akan bisa dilanjutkan, ya. Dan yang ketiga, ya, itu adalah monitoring. Monitoring, kemudian pengendalian dan supervisi. Ya, masing-masing kegiatan itu berbeda ya antara monitoring, pengendalian dan supervisi. Kalau kita lihat ya, kalau monitoring itu adalah mengikuti dari waktu ke waktu pelaksanaan proyek ya, memonitor pekerjaan setiap saat. Itu disebut sebagai monitoring. Kemudian kalau pengendalian atau kontrol ya, yaitu ya hampir sama dengan monitoring, tetapi lebih pada mengembalikan penyimpangan yang terjadi karena tidak sesuai dengan rencana dan pelaksanaan. Ya. Ini kontrol ya. Jadi kalau monitoring itu mengikuti dari waktu ke waktu pelaksanaan pekerjaan atau proyek, memonitor pekerjaan setiap saat ya. Kalau pengendalian ya hampir sama dengan monitoring, tetapi lebih pada mengembalikan penyimpangan yang terjadi karena tidak sesuai dengan rencana atau pelaksanaan ya. Nah, pengendalian dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya 3 bulanan ya. Ini biasanya dilakukan dengan laporan yang ada tanpa melihat kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, yang terakhir supervisi ya. Supervisi ada pembinaan atau kegiatan untuk meluruskan pelaksanaan program ya, bukan untuk mencari kesalahan. Jadi supervisi seperti ini. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah.